Kalian pernah gak sih mau ngasih hadiah ke orang yang kalian sayang tapi kayak bingung gitu cara nyampeinnya gimana, atau enggak kalian udah tahu nih mau menyampaikan apa tapi bingung mengekspresikannya dengan apa, atau enggak hadiah yang mau kalian berikan itu apa? Nah, aku punya solusi cerdas buat kalian. Nah, di sini saya mau kenalin bisnis saya sendiri yang bernama Flowerycraft. Flowerycraft sendiri itu adalah bisnis yang menjual bunga, ya tentu saja karena namanya saja sudah Flowerycraft ya. Tapi ini tuh lebih ke toko bunga digital dan tagline-nya itu create your own bucket. Bukan hanya bunga tapi juga makna. Idih, dalam banget. Enggak. Oke, kita lanjut. Jadi Flowerycraft itu sendiri adalah toko bunga yang kalian tuh bisa custom beberapa bunganya dan juga custom desainnya. Nah, untuk kayak referensi desainnya kalian bisa lihat di IG kita. Nah, untuk custom bunganya sendiri kalian tuh bisa lihat-lihat di website kita yang dimana itu ada bunga dan juga makna bunganya. Jadi itu tuh lebih memberi kesan personal gitu loh. Kalau misalkan kalian mau mengungkapkan I love you ke gebetan kalian tuh bisa langsung milih bunga Garbera 3, itu artinya I love you. Nah, yang pertama ada websitenya yang kita desain seinteraktif mungkin yang berbasis Google Site, dan yang kedua ada customer journey. Yang pertama customer bisa lihat dari Instagram kita, memilih-milih desain atau enggak kan desainnya bisa custom sendiri, jadi kayak untuk referensi kalian bisa pilih-pilih. Kalaupun mau cari referensi sendiri tidak apa-apa, nanti kita bisa diserahkan di bagian deskripsi. Terus yang kedua ada website dan katalog bunga, bisa lihat-lihat di situ juga. Terus untuk Google Form itu kalian bisa langsung order di Google Form, mengisi data dan juga customnya mau yang bagaimana. Di situ kalian bisa melampirkan referensi atau enggak desain yang kalian mau. Terus untuk pengiriman itu pick up atau fulfillment. Terus lanjut ada sistem pengumpulan dan database bisnis data. Nah, sistem pengumpulan datanya ada Google Form sebagai pintu masuk pemesanan custom atau identitas dari customer, dan untuk database pusatnya kita ada Google Site. Jadi semuanya itu berpusat di Google Site tersebut. Untuk struktur relasi tabelnya ada tabel transaksi dan keuangan, terus tabel produk katalog, terus tabel pelanggan dan metode pembayaran. Nah, lanjut, di sini ada Business Intelligence Dashboard yang dimana Flowerycraft menunjukkan kalau misalkan pertumbuhan bisnis mereka itu lumayan positif dan cukup menguntungkan, karena di sini ada pendapatan kotornya sekitar 21.100.000 rupiah dengan laba bersih sekitar 52.300.000. Itu udah kurang lebih hampir setengah dari laba kotor ya, dengan jumlah customer 120. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada visualisasi tren dan saluran operasional. Yang di sini ada top 3 pelanggan utama yaitu Aisyah Putri, total belanja sekitar 6.200.000 dan 11 pesanan. Nah, terus ada Dava Alvaro, total belanja 5.175.000, 13 pesanan. Mungkin dia ceweknya 13, enggak. Terus yang ketiga ada Maya Safitri, total belanja ada 4 juta ulang. Lalu selanjutnya ada Maya Safitri, total belanja ada 4.875.000, total 7 pesanan. Nah, untuk pembayarannya mostly kita itu banyak pakai bank dan itu sekitar 44,2%, terus e-wallet sekitar 30%, dan masih banyak nih yang pakai cash sekitar 25,8%. Terus selanjutnya ada analisis masalah dan tantangan bisnis kami. Yang pertama itu kenaikan HPP dan beban operasional di akhir tahun berpotensi menguras migran keuntungan jika tidak ada efisiensi biaya. Karena biasanya kalau misalkan akhir tahun kan banyak event, jadi kayak banyak yang pesan bunga gitu, dan itu bisa menaikkan HPP. Nah, untuk resiko konsentrasi ada ketergantungan pendapatan pada beberapa pelanggan utama dengan nilai transaksi besar. Tentu saja, karena kita itu kan nggak mungkin orang mengkonsumsi bunga tiap hari, jadi ya tergantung sama pelanggan. Nah, untuk kebocoran operasional, transaksi tunai masih cukup tinggi seperti yang saya bilang tadi, mencapai 25,2%, memperlambat rekonsiliasi dan rentan human error.
Terus di sini ada rekomendasi strategis efisiensi HPP, kontrak jangka panjang dengan supplier utama bunga segar untuk menekan biaya produksi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalkan di akhir tahun itu ada lonjakan HPP, kita memilih untuk kerjasama dengan supplier bunga yang pada awalnya kita nyetok bunga untuk beberapa pesanan, kita jadi kerjasama. Jadi kalau kita menerima orderan, kita langsung pick up dari supplier. Nah, yang kedua ada customer retention, peluncuran program loyalitas atau enggak member point untuk menjaga retensi pelanggan besar. Nah, kalau misalkan kalian udah berkali-kali repeat order ke kita, otomatis di situ ada poin member, bukan poin member ya, tapi lebih ke poin diskon yang kalau misalkan kalian lebih sering itu diskonnya bakal lebih besar. Nah, yang ketiga itu ada insentif digital, pembayaran promo diskon atau cashback, khusus pembayaran non-tunai, transfer e-wallet demi efisiensi pencatatan keuangan. Karena kita kan perlu catatan keuangan kalau misalkan pakai digital atau bank kan kita bisa langsung kan otomatis. Nah, kalau misalkan cash kan kita mesti nunggu pesanan itu selesai dan lain-lain. Untuk meminimalisir itu, kalau misalkan orang pakai bank atau e-wallet dan sejenisnya transaksi digital kris, itu bisa mendapatkan diskon khusus. Jadi itu saya harap bisa meminimalisir penggunaan cash. Nah, terus di sini ada workflow analyze, ada manual dan juga otomatis. Yang manual itu bisa langsung ke WA-nya atau cek stok manual, cek mutasi bank manual dan catatan buku manual serta koordinasi perangkai lisan. Nah, untuk yang otomatis itu bisa langsung melalui website, terus Google Form, Google Sheet juga dan juga langsung ke distribusi otomatis ke Google Locker Studio, Gmail dari WhatsApp API. Nah, di sini ada 5 core trigger dan action rules. Yang pertama ada form submitted, data langsung ke rekap ke Sheets, receipt otomatis dikirim ke Google pelanggan. Nah, di sini ada 5 core trigger dan action rules. Yang pertama ada form submitted, data langsung ke recap ke Sheet dan e-receipt otomatis dikirim ke Gmail pelanggan. Nah, yang kedua ada new data row, WhatsApp API otomatis kirim notifikasi pesanan masuk ke intern toko. Lalu yang ketiga ada payment verified, status di sheet, terupdate WA konfirmasi pembayaran otomatis ke pelanggan. Lalu ada deadline alter system yang dikirim reminder untuk WhatsApp perangkai bunga saat mendekati jadwal kirim. Yang kelima yang terakhir ada order completed, H+1 status selesai, WA otomatis mengirim link survei kepuasan pelanggan. Nah, terus di sini ada tool integration map dan ekosistem sistemnya. Yang pertama kita bisa masuk ke Google Site-nya, lalu ke Google Form, nah habis itu ke Google Sheet atau database pusat. Di Google Sheet tersebut terdapat Google Locker Studio atau dashboard, Gmail atau e-receipt, dan WhatsApp API untuk notifikasi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan potensi bisnis Flowerycraft. Pelajaran utamanya, integrasi teknologi dan ekosistem berbasis data atau data driven secara drastis meningkatkan produktivitas serta menekan human error. Nah, untuk potensi implementasi bisnis, otomatisasi alur kerja memberikan skalabilitas tinggi agar siap menangani lonjakan volume pesanan tanpa pembengkakan biaya operasional admin. Saya harap kalian tertarik memesan dan mendesain bunga kalian sendiri ke toko kami. Thank you, bye-bye.